Prajurit menembakkan panah ke arah Qin Jun. Qin Jun mengayunkan tombaknya, energi biru membuat panah patah dan energi guntur biru memantul menyambar para musuh. Pasukan lawan pada kesakitan. Musuh Lie menahan sakit berpikir. Kekuatan Raja Yue naik dengan signifikan. Anak ini harus mati. Dia menengok ke atas, ada seorang pria berdiri di ujung atap. Senior Song, cepat, bunuh Qin Jun. Orang tadi yang bernama Song Lang turun ke bawah bersiap menyerang Qin Jun dengan energi ungunya. Mati. Sebelum terkena serangan di depan Qin Jun muncullah Yuanba. Cuma dengan satu tangan energi putih Yuanba berbenturan dengan energi ungu Song Lang. Song Lang ketakutan karena tangannya digenggam Yuanba. Hah, kau bisa menangkap tanganku? Yuanba tersenyum menyeringai. Mau menyakiti yang mulia? Yuanba langsung mematahkan tangan Song Lang. Aku akan membunuhmu. Yuanba menghajar Song Lang dengan palu besarnya. Hingga Song Lang terpental mundur sampai menabrak tembok gerbang. Lalu dia terjatuh di tanah. Orang-orang menyaksikan itu berkeringat takut. Berpikir, Tuan Yoli meninggal. Su Mingsheng berkata ke anaknya. Lihat kan, makanya aku menghentikanmu. Su Lieji takut. Ini menakutkan, jika aku menghadapinya gak mungkin bisa ngelawan balik. Su Mingsheng berkata lagi, anakku, kalau kau bertemu dengannya di kemudian hari, kau harus menghormatinya. Kalau tidak, pergi ke arah lain aja. Orang-orang di sekitarnya sangat menyeramkan. Qin Jun melihat aksi Yuanba. Cek, brutal banget, tapi bagus. Tasi bertanya, Yang mulia, apa yang harus kita lakukan? Qin Jun menjawab, kita terlambat, mesti buru-buru. Song Lang mati, jadi kerajaan Changlan telah kehilangan tangan. Tasi menunduk hormat bilang, oke. Qin Jun melirik seseorang. Tunggu. Dia menghampiri Iye yang tertimpa reruntuhan tembok. Lie dengan wajah takut. Kau, apa maumu? Kemudian Qin Jun menusuk Lie. Ding. Membunuh kultivator layar kelima Foundation Building Realm, mendapat 598 XP point. Kemudian Qin Jun menyimpan tombaknya. Cari orang untuk mengirim jasadnya ke istana Changlan dan bilang ke kaisar ini adalah hadiah dariku. Sama, kirim pesan, pas aku balik dari pertemuan Qianlong Martial Art, aku akan menguasai kerajaan Changlan. Biarkan dia menungguku. Tasi berkata, baik, berpindah ke kerajaan. Kaisar Changlan terkejut. Apa? Laoya Guan dilewati. Song Lang dan Lie terbunuh. Anaknya menjawab, ya, gat berpalunya Raja Yue sangat kuat. Dia membunuh senior Song dengan satu palu, dan bahkan mengacau di perbatasan kota. Terakhir, Raja Yue juga mengutus seseorang untuk mengirim jasad Lie ke istana sekaligus mengirim pesan pada Anda. Saat ia balik dari pertemuan Qianlong Martial Art, ia akan menguasai kerajaan Changlan. Kaisar marah menggertakkan giginya. Suasana di sana menjadi hening. Kaisar mengeluarkan auranya berwarna merah hitam. Lancang, benar-benar lancang. Bukannya kamu yang menuntut untuk menyapu kerajaan sekitar tiap hari? Seseorang berani ngancam mengambil alih kerajaan Changlan hari ini, kenapa tak berani mengucapkan satu kata pun? Kau bahkan tak berani membela diri. Apa tak ada orang di kerajaanku? Pangeran berkata, ayah, tenanglah. Saya punya rencana. Qin Jun berkata setelah kembali dari pertemuan Qianlong Martial Art, dia akan menguasai kerajaan Changlan kita. Kenapa kita tidak mencegahnya datang kembali? Ayah, kita tahu pertemuan Qianlong Martial Art tidaklah mudah, akibatnya banyak petarung jenius yang tumbang. Meski Qin Jun jago di dua negara, dia tak akan mengalahkan para petarung di pertemuan itu. Kita bisa mengandalkan Su Lieji, dia juga mengikuti acara itu. Prajuritnya berkata, Yang mulia, Su Lieji sudah dikalahkan oleh Qin Jun, bahkan 4 pahlawan Changlan tak berani menjadikannya musuh. Pangeran kaget. Kaisar berkata, ku serahkan persoalan ini ke Xier. Sebagai pangeran Changlan, Xier pasti punya kecemasan yang sama dengan ayahnya, kan? Anaknya menjawab, baik, ya. Saya pasti tak akan membiarkan Qin Jun kembali dari pertemuan Qianlong Martial Art. Beberapa hari kemudian, banyak orang datang dengan kereta di kota Nanzuo. Orang pada mendaftar untuk masuk kota. Wow, keren banget. Qin Jun senang. Akhirnya sampai di kota Nanzuo. Bola apa tuh? Fahai berkata,
Itu adalah Magic Weapon, bola Wanmin. Digunakan untuk merekam. Terdiri dari bola utama dan bola sampingan yang merangkum informasi dari bola utama. Ketika bola utama dihancurkan, seluruh informasi yang ada akan hilang. Makin besar bola utama, makin banyak penduduknya, dan makin tinggi tingkat bolanya. Kemudian Qin Jun melihat keributan di depannya. Jadi, para pengawal kota mesum, cantik, sini, Kia, jangan. Qin Jun berkata, pengawal kota Nanzuo sangat menjijikan. Fahai berkata, biksu ini tidak menyangka martabat dinasti Nanzuo sangat rendah. Qin Jun berpikir, adik Li dan Daji sangat cantik. Mereka pasti jadi target kalau kita lewat. Aku harus cari jalan. Pengawal itu menghampiri rombongan Qin Jun. Wah, cantik banget gini sangatlah langka. Gadis pakaian merah merasa jijik terus berkata. Enyahlah. Qin Jun berpikir, aku tahu musti gimana. Pengawal itu memegang badan gadis itu. Ayo, aku butuh mengecekmu. Jangan takut, cuma cek biasa. Aku gak akan ngelakuin di sini. Gadis pakaian hijau marah melihat saudarinya disentuh pria mesum. Hei kau, Ye Xuan menghentikannya. Jangan pergi. Kalau kau punya pertengkaran dengan penjaga kota, kita akan ditolak masuk dan didiskualifikasi dari peserta Qianlong Martial Art. Jadi, dia harus meladeninya. Pengawal mesum berkata, mari cium aku dulu. Ayo, terus ada teriakan. Hei, itu suara Qin Jun. Pengawal dinasti, gak malu ngelakuin semua ini. Pengawal berkata, bocah, apa maksudmu? Kau mengotori nama dinastiku. Qin Jun berkata, gimana berani, kalian kan orang dari dinasti. Kami cuma dari kerajaan. Di misal keluarga, kalian tetuanya dan kami cuma anak. Pernah gak tetua ngebully anak-anak? Pengawal itu berkata, pinter ngomong, aku cuma mau ngecek dia. Mau apa kau? Gadis pakaian merah berlari ke Qin Jun. Raja Yue, tolong. Pengawal itu berkata, berani sembunyi. Qin Jun berpikir, aku ngomong karena Daji dan adik Li. Si cantik bisa aja memperalat orang. Lupakan, Qin Jun berbicara keras. Semuanya, tolong dengarkan. Meski kita kesini untuk mengikuti Qianlong Martial Art, apa kita harus buang harga diri? Pengawal itu marah. Bocah diem lu. Qin Jun kembali berkata. Semuanya, jangan terlalu hormat ke dinasti Nanzuo, mereka berlagak seakan kita gak bisa apa-apa. Dinasti Nanzuo juga gak bisa ngapa-ngapain kalau gak ada kita. Alasan kenapa ada pertemuan Qianlong Martial Art bukan untuk memberikan kita kesempatan tapi untuk mendapat tenaga baru. Orang-orang masih mendengarkan Qin Jun. Kalau kita para jenius gak masuk Nanzuo, kita kehilangan kesempatan, tapi kita juga jadi ancaman mereka. Para orang yang datang akhirnya berani melawan. Kita bayar pajak tiap tahun dan hasilnya mereka mempermalukan kita saat pengecekan. Apa kalian gak mau ngapa-ngapain? Benar. Kenapa ngerendahin kita? Mereka cuma pengawal gerbang. Kalau gak ada dinasti Nanzuo di belakangmu, udah kuhabisi kau. Sekelompok reptil melawan kita. Yang terpenting kita masuk ke tempat liar. Banyak sekte dan orang kuat. Qin Jun berkata lagi, yang kultivator cari hanyalah panjang umur. Arti hidup adalah hidup tanpa kekangan, tak terbatas umur. Kenapa kita tetap diam di kehidupan yang kita cari di situasi begini? Pengawal itu marah menyerang Qin Jun. Bocah, cari mati. Kemudian Qin Jun menendangnya. Pengawal itu teriak terpental sampai membekas di tembok. Pengawal yang lain berkata, beraninya melawan tentara. Yuanba meloncat dari ketinggian turun ke bawah menghancurkan tanah dengan aura mendominasi seperti api berkobar. Siapapun yang berani menyakiti yang mulia, akan kuhantam sampai remuk. Prajurit itu bergetar ketakutan. Tim Qin Jun berkumpul bareng. Sekali lagi, kalian mengizinkan kami masuk atau tidak? Daji berkata, saya paling benci orang bau bertangan dan berkaki kotor. Prajurit itu menggertakkan gigi. Kalian. Kemudian Qin Jun melihat orang berjubah hitam berdiri di atas gerbang. Siapa? Orang berjubah itu berkata, kalian lumayan tiran. Dengan aura merah hitam dia berkata, kenapa kau cari masalah? Dijelaskan orang berjubah itu adalah polisi perunggu tertinggi bernama Suguiku. Qin Jun berkata, senior, tentara-tentara ini menghina pengawal wanita kami, bahkan melarang kami masuk. Benar,
Meski kami dari kerajaan, kami tak bisa dipermalukan seperti ini. Ada apa dengan kesopanan, kebenaran, integritas dan rasa malu menjadi tentara dinasti? Melecehkan wanita siang bolong, dan ada banci berkata, "Gak cuma wanita, bahkan pantatku kena cubit." Orang berjubah itu berpikir, tentara-tentara ini harus diurusi dulu, kalau tidak permasalahannya jadi tambah parah, dinasti akan terlihat seperti musuh. Tentara itu ketakutan. Tidak, itu tidak terjadi. Ampuni. Ampuni kami. Pria berjubah hitam berkata, register identitas dulu. Dan ganti para tentara ini besok. Tasi berkata, Yang mulia, beliau adalah Suguiku, di 20 teratas dinasti Nanzuo. Ia polisi perunggu tertinggi, di atas wali kota dan sejajar dengan pemimpin negeri. Qin Jun bertanya ke Tai Bai lewat transmisi suara. Tingkatnya apa? Tai Bai menjawab, layar pertama Immortal Realm. Qin Jun berpikir, layar pertama Immortal Realm bisa di 20 teratas. Kekuatan dinasti Nanzuo tak seseram yang kukira. Pria berjubah menghampiri Yuanba. Nak, kau sudah di Void Transformation Realm di umur 18. Siapa gurumu? Yuanba dengan cuek menjawab, apa urusannya denganmu? Qin Jun berkata, dia bawahanku dan tak punya orang tua sejak kecil. Pria berjubah menanggapi, tak ada ayah dan ibu. Nak, bagaimana kalau aku jadi gurumu? Yuanba menjawab, aku gak butuh guru yang lebih lemah dariku. Qin Jun tersenyum dalam hati berkata, si bego gak bisa sopan dikit. Pria berjubah itu marah, anak baik, sangat sombong. Aku akan menerimamu sebagai murid. Tunggu saja. Pria berjubah itu kemudian menghilang dengan aura ungunya. Sambil memandangi Yuanba dan Xiao Li, Qin Jun berpikir. Benar, Li Yuanba dan adik Li umurnya tepat untuk ikut pertemuan Qianlong Martial Art. Cuma kalau identitas naganya ketahuan, aku takut bakal jadi masalah. Kemudian Qin Jun memegang pundak Yuanba dan berkata, Yuanba, nanti kamu bisa ikut pertemuan Qianlong Martial Art denganku. Yuanba bingung, kenapa aku butuh ngelawan yang lemah? Qin Jun berkata, kau bisa membantuku menyapu musuh bersama, dan membantuku naik. Yuanba bilang, oke. Sudaji berkata, apa Anda tak malu melakukannya? Qin Jun menjawab, malu. Tujuan manusia adalah membuat nama. Kalau Yuanba ikut, bahkan kalau dia menyerah denganku, namanya pasti nyebar. Meski di cap licik, aku akan dapat keuntungan. Sekali tepok, 2 nyamuk mati. Ayo jalan, kota Loyan gak jauh dari sini. Di situ tempat registrasinya. Berpindah di suatu tempat. Orangnya berbaris memberi hormat. Pagi Master. Orang berjubah itu berpikir. Dibandingkan anak yang kutemui di gerbang kota, murid di depanku terlihat biasa saja. Anak itu, aku harus mendapatkannya. Berpindah ke tempat makan tim Qin Jun. Yuanba bersin. Hachiin. Qin Jun berkata, orang kuat bisa bersin juga, ya. Yuanba berkata, entahlah, mungkin ada yang membicarakanku. Qin Jun tertawa, sadar diri ternyata. Kemudian Qin Jun mendengar percakapan orang yang makan di sekitar. Pernah dengar, seseorang di Loyanceng dapat nilai 5 bintang saat tes kemarin. 5 bintang, aku cuma dapat 2. Ada Feng Yixuan yang di ranking 18 berturut-turut. Feng Yixuan, katanya 3 tahun lalu dia bertapa dan mencapai Golden Core Realm, makanya gak hadir di Qianlong Martial Art yang lalu. Kayaknya bakal banyak orang jago yang ikut kali ini. Qin Jun bertanya, ngomong-ngomong, maksudnya bintang 5 tuh gimana? Tasi menjawab, itu nilai dari tes Wushu Qianlong. Penilaian bintang 1 sampai 9. Jika tak mencapai 1 bintang, maka tak dapat mengikuti Wushu Qianlong. Dengan kemampuan yang mulia, semestinya 4 bintang tak akan sulit untuk didapat. Qin Jun berkata, gitu ya, cara ngecek bintangnya gimana? Tasi menjawab, tiap waktu berbeda, jadi kurang tahu. Yang mulia hanya perlu menjaga agar kondisinya maksimal. Terus ada yang memanggil Qin Jun. Raja Yue, terima kasih atas kelakuan baik Anda di gerbang, mari bersulang. Qin Jun menanggapi, itu hal yang mudah. Tanpa bantuan kalian, aku akan sendirian. Orang itu berkata, Raja Yue tak perlu berendah hati. Tak lama kemudian, Qin Jun duduk di kursi. Hufat, lumayan melelahkan. Daji melihat Qin Jun, yang mulia jadi makin darah biru.
Xiao Li berkata, pastinya, Kak Qin Jun kan yang paling kuat. Qin Jun tertawa, kenapa nyombongin aku? Udah malam. Waktunya latihan-latihan. Keesokan harinya, Tasi berkata, Yang mulia, tempat ujiannya di depan. Qin Jun dan lainnya terkejut. Ini, sebanyak ini orangnya. Tasi tertawa, saya antar sampai sini, baik-baik yang mulia. Qin Jun berkata, Tasi, tunggu kabar baik dariku, dan Yuanba. Bukakan jalan. Yuanba maju. Baik. Orang berdesakan itu dipisahkan dengan kekuatan Yuanba. Orang-orang itu berkomentar, balik ke kandangmu, jangan berkerubung di sini. Lemah sekali, apa kalian ingin disingkirkan dengan cepat? Yuanba dan Qin Jun berhasil menerobos orang yang berkerumun. Qin Jun melangkahkan kaki ke tempat ujian. Wow, terus ada yang keluar dari pintu ujian. Li Kenon Foder mendapat nilai 1 bintang di tes Wushu Qianlong. Pria itu bernama Chu Hesong. Selanjutnya, Ni Xiu, di samping Qin Jun bernama Ni Xiu bilang, hadir. Dengan tatapan tajam Chu Hesong berkata, umur 70 tahun berani ikut Wushu Qianlong walau di layar kedua kiri lem. Wanita itu kabur. Iya, Qin Jun bertanya ke sebelah. Siapa dia? Sampingnya menjawab, namanya Chu He, tingkat kultivasinya tidak diketahui, katanya matanya dapat menembus apapun. Qin Jun berkata, mata Cauldron, versi rendah. Chu He berkata. Selanjutnya, Qin Jun. Qin Jun berkata, giliranku. Chu He menatap Qin Jun. Qin Jun berpikir, ditatap olehnya, beneran berasa pikiranku ditelanjangi. Chu He menyentuh pundak Qin Jun. Bagus sekali, bisa sampai di layar ketiga Golden Core Realm di usia muda. Sangat hebat, kau bisa masuk sekarang. Orang yang hadir berkomentar. 16 tahun Golden Core Realm. Pantesan dia bisa ngelawan 2 jenius teratas. Kemampuannya menakutkan. Qin Jun berkata, terima kasih atas pujiannya, senior. Kemudian Qin Jun mulai masuk pintu portal. Qin Jun melihat sinar kuning. Ini di mana? Apa itu? Tiba-tiba boneka menyerang Qin Jun. Qin Jun kaget. Ngelawan boneka di layar ketiga Golden Core Realm. Qin Jun mengeluarkan tombaknya dan mulai menyerang. Qin Jun menebas hancur 1 boneka mendapat 1 bintang. Muncul lagi, ada 2 boneka siap menyerang Qin Jun. Qin Jun berkata, apa bakal dapat 1 bintang tiap menang sama musuh yang selevel? Kalau bisa menang 2, bisa dapat 2 bintang gak? Kalau gitu kemari kau. Qin Jun mengeluarkan aura birunya. Kita lihat berapa bintang bisa didapetin. Di suatu tempat ada 6 orang yang memantau pertandingan Qin Jun. Anak ini tak hanya bisa mencapai 8 bintang, tapi juga punya pengalaman bertarung. Paling tidak dia bisa dapat nilai 6 bintang. Di antara peserta yang telah diuji, belum banyak kontestan yang berpotensi berbintang 8. Fei Yusu berkata, meski bakat penting, kemampuan bertarung tak bisa diabaikan. Kemudian dia melihat Yuanba. Apa anak ini sudah mencapai Immortal Realm? Tidak, maksimum kekuatannya di Transcendence Realm. Yusu, cek tingkatannya. 9 bintang. Tetua, kita harus merekrutnya. Kemungkinan dia bisa memimpin Divine Sword Sect lebih tinggi. Buruan, cepat rekrut dia sebelum sek lain sadar. Qin Jun mendapat nilai 9 bintang di tes Wushu Qianlong. Masih ada orang yang mampu mendapat 9 bintang. Terlihat Qin Jun berdiri di atas tumpukan boneka. Untung pakai baju baja ungu emas tepat waktu, kalau tidak habis sudah aku. Tes telah berakhir, peserta akan kembali keluar arena. Qin Jun melangkah keluar. Qin Jun mendapat 9 bintang pada tes Wushu Qianlong. Yuanba senang. Yang mulia, nilaimu juga 9 bintang. Baguslah. Qin Jun tertawa puas. Pas tubuh seorang raja bergerak, boneka-boneka itu berlutut. Qin Jun menengok ke samping Chu He. Chu He berpikir. Aku tak bisa melihat karena baju perangnya. Jangan-jangan artefak suci. Alat perang Heaven Grade sangat berharga, kalau aku bisa mendapatkannya. Qin Jun berkata dalam hati. Aku lupa melepaskan baju bajanya, bisa jadi masalah. Kalau orang tahu baju bajaku sangat luar biasa, mereka akan mengincarnya. Qin Jun berkata, bagaimana tesnya? Apa aku harus mengikuti sertifikasi Wushu Qianlong lainnya? Berpikir, berhenti melihatku seperti itu kawan. Chu He berkata,
Tentu saja tidak, semua yang mendapat 9 bintang bisa menunggu untuk dimulainya acara. Chu He berpikir, sayangnya, gak bisa melawannya di tempat umum, kalau tidak. Qin Jun meninggalkan tempat ujian. Terima kasih penguji. Yuanba, ayo, jangan biarkan hal buruk mengikuti kita. Yuanba menoleh ke belakang. Chu He berpikir, benar-benar gila. Kalau Yuanba memusuhiku, aku bisa dalam bahaya nantinya, aku harus cari cara menyingkirkan mereka secepat mungkin. Selama aku bisa menghabisi mereka, hartanya bisa kumiliki. Yuanba bertanya, Yang Mulia, aku bisa merasakan keinginan untuk membunuh darinya, kenapa kau tidak membunuhnya? Qin Jun menjawab, kalau kau membunuhnya, kita tak bisa ikut acara ini. Qin Jun berpikir, ada 200.000 XP yang muncul akibat Feng Huang, satu kesempatan memanggil God dan Demon dan satu undian. Kalau aku dilarang ikut akibat membunuh Pak Chu, bakal rugi besar. Tasi berlari menyapa Qin Jun. Yang Mulia, Tuan Yuanba, kalian sangat kuat. Saya sudah mengutus orang untuk mengirim kabar ini ke kerajaan Qianyu, Kaisar pasti akan sangat senang. Qin Jun berkata, hehe, kira-kira siapa yang bilang aku cuma bisa dapat nilai 4 bintang? Tasi berkata, duh, matanya salah nilai, tolong jangan salahkan dia, Yang Mulia. Qin Jun tertawa gembira, sama aja, ayo balik ke hotel, kita makan dan minum. Sama, bilangin ke Daji dan adik Li berita baiknya. Berpindah di hotel setempat. Mereka berkumpul, Kak Qin Jun keren, pasti bakal juara 1 di Wushu Qianlong. Tai Bai berkata, Yang Mulia luar biasa. Fahai berkata, Yang Mulia tak hanya merekrut orang-orang yang kuat, tapi juga menjadi lebih kuat secara singkat, sangat mengagumkan. Qin Jun tertawa, haha, jangan terlalu memujiku. Tanpa kalian aku bakal udah lama mati di jalan. Kemudian ada sinar cahaya masuk. Ditangkap Tai Bai Jinsing. Qin Jun bertanya, kenapa? Tai Bai menjawab, saya punya murid bernama Li Bai, yang akan datang ke sini untuk menyapa Yang Mulia. Qin Jun senang. Li Bai si Immortal Sword, bukan? Sekuat apa dia? Qin Jun dalam hati berkata, sistem, aku belum memanggil God dan Demon, kenapa Li Bai tiba-tiba datang? Sistem berkata, beberapa God dan Demon punya kemungkinan untuk memiliki relasi dengan God dan Demon lainnya, mirip dengan memanggil dua God dan Demon sekaligus. Tai Bai Jinsing kenal dengan Li Bai, dengan bertambahnya kekuatan host, maka ia datang untuk menyapa host. Begitu, Tai Bai berkata, iya, murid saya telah mencapai Void Transformation Realm. Kebetulan roh saya memasuki mimpi ibunya sang murid, setelahnya, dia mempunyai hubungan yang baik dengan sang ibu yang memberinya nama Tai Bai. Dalam hati Qin Jun bertanya, sistem, Li Bai disebut Immortal Sword, tapi kenapa masih di Void Transformation Realm? Sistem menjawab, sebutan Li Bai si, King Lian Immortal Sword. Diberikan oleh Tai Bai Jinsing, kekuatannya sebanding dengan layar pertama Immortal Realm. Kemudian Qin Jun batuk memuncratkan air. Ohok, sistem kembali berkata. Tai Bai Jinsing cuma mau pamer ke Fahai, membuat kemampuannya terdengar rendah. Li Bai sendiri murid langsung di bawah Tai Bai Jinsing. Si pelajar immortal di dinasti Tang, terakhir hidup sebagai reinkarnasi Li. Setelah kematiannya, layaknya Li Yuanba, dia mengingat kembali kehidupannya. Tapi tenanglah, Kak Su dan adik Li akan menjadi lebih kuat. Tentunya dengan bertambah kuatnya host, akan bertambah kuat juga God dan Demon yang dipanggil. Tai Bai bingung bertanya, ada apa, Yang Mulia? Daji berkata, biarkan dia, biasa begitu, lanjutkan makan saja. Ayo belanja adik Li. Qin Jun berdiri, baik, mari belanja, aku butuh gerak abis makan. Berpindah ke dinasti Nanzuo, pelayannya berkata, non, apa Tuan Qin yang populer di Loya adalah bagian dari kerajaan Qianyu? Feng Huang berkata, aku juga gak tahu. Pelayannya berkata, kalau beliau, si jenius 9 bintang yang lebih kuat dari tetua sek, ia pasti bisa membantu Nona mengakhiri kontraknya. Feng Huang berkata, harapannya gitu, kalau tidak aku akan membunuhnya. Aku tak akan membiarkan lelaki manapun melihatku telanjang kecuali suamiku. Pelayannya berkata, tak banyak harapan, kerajaan Qianyu itu kecil, tak mungkin bisa punya jenius berbintang 9.
Dalam hati Feng Huang, Qin Jun berpindah di perjalanan belanja. Yuanba berkata, "Yang mulia, ada yang mengekori kita." Daji dan Xiao Li kaget. Kemudian Qin Jun berjalan. Di depan ada lahan kosong tanpa penghuni, ke sana untuk mengurusinya. Kemudian mereka berjalan di tempat sepi. Kemudian aura membunuh muncul di belakang Qin Jun. Yanba menangkis serangan diam-diam musuh. Yang mulia, hati-hati. Di pojokan ada orang berjubah hitam berkata, "Serahkan harta kalian." Dengan memancarkan aura ungunya dia berkata, "Kalau tidak kalian akan mati."